selamat datang kembali di kita program podcast Kosa dan kata-kata bersama Mei Osok yang hari ini akan mendampingi kita punya kakak tercinta yang jauh-jauh datang dari Inggris. Asik. Sebelum kita sapa kita punya kakak, hari ini kita akan membahas tentang beasiswa yang sangat luar biasa yang melahirkan pemimpin-pemimpin dunia. Salah satunya yang ada di Indonesia ada Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Ada juga film director Riri Risa, kemudian ada Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro. Wah, luar biasa sekali, ini beasiswa apa sih ini? Tapi kita sapa kita punya kakak dulu, ada Kak Raras Tulandaru. Halo kakak. Halo. Kakak kita ini dari Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Betul sekali. Apa kabar Kak Raras? Kabar baik. Ini adalah pertama nih menginjakan kaki ke tanah Papua yang luar biasa hijau, biru dan indah. Wow, luar biasa hijau, biru, dan indah. Ini kakak tiba di Papua sejak kapan kak? Sudah hari ini hari ketiga kak. Hari ketiga. Ya hari keempat. Hari keempat. Gimana Papua kak? Indah, harusnya sih lebih lama lagi ya di sini ya. Oke. Seandainya tiket pesawatnya nggak mahal banget. Iya nih kakak, tiap weekend bisa kesini. Tiket pesawat ke Papua lebih mahal daripada ke luar negeri ya. Bandingkanlah sama tiket ke Inggris ya kakak. Iya, mirip-mirip kayaknya. Baik kakak, asik. Nah ini tadi kita bahas beasiswa yang melahirkan pemimpin-pemimpin dunia yang tadi sudah saya sebutkan nama-namanya. Itu beasiswa adalah beasiswa Chevening ya kakak. Ya. Sip, langsung akhirnya saya kasih keluar juga namanya adalah beasiswa Chevening. Kakak, beasiswa Chevening itu apa sih kakak? Ya, jadi beasiswa Chevening itu sebetulnya program pemerintah Inggris. Ya, dia itu beasiswa yang fully funded atau sudah didanai penuh, yang diberikan ke 160 lebih negara termasuk Indonesia. Wow. Timor Leste juga dapat gitu. Jadi Indonesia dan Timor Leste kebetulan yang kami cover dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Nah, program beasiswa itu tuh sebenarnya untuk program studi S2 untuk ya ini orang-orang Indonesia yang mungkin mau melanjutkan studinya selama 1 tahun di Inggris, karena S2 di Inggris itu cuma 1 tahun. Wow, cepat ya. Satset katanya gitu kan. Iya. Satset banget. Jadi paling cocok buat teman-teman yang mungkin punya bisnis, punya usaha atau punya pekerjaan atau juga punya punya responsibility yang ada di Indonesia, terus tapi harus kayaknya tetap pengen coba deh, kayaknya aku butuh sekolah lagi gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin sekolah, mungkin habis ini kita ngomongin ya kayak kenapa sih sebenarnya sekolah tuh penting gitu. Iya. Kenapa sih harus sampai jauh-jauh ke luar negeri? Nah, ini mungkin kita obrolin nanti. Waduh. Secara overview gitu sih, program beasiswa Chevening adalah program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Inggris. Utamanya adalah Foreign Commonwealth and Development Office atau disebutnya FCDO. Setara lah sama kalau di Indonesia tuh Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan. Yang diberikan kepada orang Indonesia dan juga orang-orang dari 160 lebih negara. Dan didanai penuh untuk bisa sekolah S2 ke Inggris, jurusan apapun, universitas manapun, yang penting adanya di UK, bukan di Indonesia. Iya, jadi dibayarinnya untuk berangkat ke UK. Wah, luar biasa sekali ya beasiswa ini. Tadi itu beasiswa S2 ya kakak. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau S3? Kalau S3 kami belum ada. Jadi memang hanya fokus untuk S2 aja. Kebetulan memang itu tadi karena cuma 1 tahun. Lebih cepat juga kita bisa lihat impact dan kontribusinya untuk kembali ke negara asal tuh seperti apa. Siap, wah baik sekali ya. Ini dengan 160 negara artinya Indonesia cukup bersaing dengan negara-negara lainnya. Luar biasa 1 tahun di UK. Kalau berarti durasi itu memang sudah harus sesuai ya kak, tidak bisa lebih. Dan juga tapi kalau misalnya lebih cepat selesai tidak apa-apa juga. Apa bisa ya selesai? jangan cepet-cepet. Jadi sebenarnya kalau di Inggris tuh mungkin sistemnya dia nggak terlalu bertele-tele ya. Makanya mereka tuh bisa 1 tahun. Karena kebetulan aku juga alumni di UK sekolahnya, walaupun bukan Chevening. Hebat sekali kakak Rara. Belum Chevening waktu itu, belum nyampe. Waktu itu masih muda. Itu memang kita dari awal masuk sekolah tuh, kuliah tuh nggak pakai bertele-tele gitu loh. Program studinya langsung dari awal. Nanti tuh ada istilahnya dibilangin tugas akhirnya tuh adalah ini. Nah, in order untuk
bisa mengerjakan tugas akhir tersebut. Makanya mata kuliahnya A, B, C, D gitu loh. Jadi dia dari awal memang sudah dibikin sistemnya tidak terlalu kemana-mana, fokus, kayak bisa 1 tahun. Tapi sebetulnya 1 tahun di UK tuh nggak terlalu cepet juga. Maksudnya pasti mikirnya langsung kayak wah padat banget dong jadwalnya ya. Iya betul kakak. Tapi dalam 1 minggu tuh jujur kuliahnya itu mungkin ke kampusnya cuma 2 atau 3 hari dan itu juga cuma 2 atau 3 jam. Wah menarik ini, aduh jadi ingin ikut juga ini. Apakah kita mendaftar saja semuanya? Asik. Ayo daftar semuanya boleh daftar. Oke kakak, ini ngomong-ngomong soal ketertarikan untuk ikut Chevening, beasiswa Chevening, pasti teman-teman pada bertanya itu persyaratannya apa saja kak supaya bisa ikut Chevening? Chevening tuh selalu buka setiap tahun. Jadi kita buka setiap awal Agustus dan ditutupnya awal November. Jadi lumayan ada 3 bulan. Pendaftarannya online, jadi nggak usah nulis-nulis lagi. Wow. Online di www.chevening.org ya. Di situ persyaratan sebenarnya cuma 4 hal. Yang pertama karena ini mau S2 jadi harusnya udah pasti selesai S1 atau D4 ya yang sama. Tapi kalau udah pernah S2 boleh S2 masih lagi? Boleh. Yang penting bukan di bawah Chevening. Jadi belum dibayarin oleh pemerintah Inggris. Oke, di bawah Chevening ini artinya bukan dalam programnya Chevening gitu ya kakak. Betul. Siap. Jadi istilahnya jangan sampai dibayarin 2 kali gantian gitu sama yang lain gitu kan. Jadi persyaratan itu yang satu adalah sudah punya gelar S1 atau D4, yang kedua sudah punya pengalaman kerja minimum 2 tahun. Ini maksudnya adalah akumulasi gitu, mungkin pernah part time 2 bulan di mana, pernah volunteer 3 bulan di institusi yang lain, pernah full time juga 6 bulan. Nah, itu semua digabungkan menjadi kira-kira sekitar 2.800 jam. 2.800 jam ya, kerja. Sama dengan 2 tahun gitu. Baik. Nah, tapi kalau misalkan buat teman-teman Papua yang mungkin punya atau bekerja di institusi tertentu yang ada persyaratan tugas belajar harus punya pengalaman di dalam di dalam company atau di dalam institusi tersebut 1 tahun atau 2 tahun dulu, nah itu sebaiknya diikuti gitu. Tapi kalau dari Chevening ya itu tadi sih, cuman pengalaman kerja minimum 2 tahun. Persyaratan lainnya adalah punya 3 pilihan jurusan dan kampus yang ingin dituju di Inggris. Tidak harus sudah punya surat dinyatakan diterima oleh universitas di Inggris atau namanya sering disebutnya letter of acceptance, LOA. Iya. Kami belum minta. Yang penting teman-teman tuh bilang aja, saya udah cari tahu, saya di website saya lihat kayaknya saya tertarik ke jurusan A di universitas B, jurusan C di Universitas D, dan jurusan E di Universitas F. Kira-kira gitulah. Jadi bilang aja cuman kayak saya kira-kira udah kayaknya kepengen sekolahnya di situ deh. 3 itu tadi, dan yang terakhir itu adalah WNI. Warga negara Indonesia. Sudah, jadi sebenarnya cuma 4 itu doang sih persyaratannya. Baik, siap. Waduh, ini tadi biasanya teman-teman kesulitan untuk mendaftar ke kampus luar negeri. Chevening memberikan kemudahan, yaitu tadi intinya adalah kita usaha dulu mencari mau ke universitas mana, kemudian jurusannya apa tadi ya kakak, dan jangan lupa untuk masuk ke websitenya, nanti langsung daftar di websitenya. Betul sekali. Asik. Kakak, itu kan biasanya kalau kita mau daftar beasiswa itu ada topik-topik utamanya tuh, pilar-pilarnya itu yang teman-teman harus pelajari lebih dahulu, fokusnya apa gitu, yang menonjol dari aplikannya gitu kakak. Itu yang dilihat apa aja tuh, misalnya kita itu ada sesi wawancara juga kakak? Iya, jadi tahapannya Chevening itu cukup simple ya. Yang pertama tuh adalah daftar online-nya di website dan harus mengisi esai. Nah ini mungkin habis ini kita ngomong ya, apa sih sebenarnya yang didaftarin, bagaimana sih orang bisa dapat atau nggak dapat. Nah tahap kedua adalah interview. Nah itu aja. Tapi sebenarnya tahap interviewnya itu hanya memvalidasi apa yang teman-teman sudah tuliskan di lembar pendaftarannya waktu ngetik online. Waktu ngetik online. Asik banget. Gitu sih ya. Jadi cuma ada 2 tahapan itu saja sih untuk. Iya, 2 tahapan itu saja. Tapi pas interviewnya ini belum tulis esainya ini. Nah ini nih esainya nih yang paling menjadi
apa ya, kesusahan tersendiri, asik dalam tanda kutip kesusahan tantangan tersendiri. sendiri ya. Tantangan tersendiri. Nah itu tadi penulisan ya? esainya itu apa yang dilihat Kak? Jadi kalau Chevening itu ada 4 pilar. Pertama adalah leadership and influencing, apa tuh, kepemimpinan dan cara mempengaruhi orang lain. Karena buat kami seorang pemimpin yang baik harus juga bisa membawa perubahan dan influence other people to do the right thing. Gitu kan. Jadi itu yang leadership and influencing. Di sini kami ingin mencari tahu apakah si pelamar atau calon pendaftar ini tuh sudah punya sikap atau sifat kepemimpinan yang kelihatan gitu, ada potensinya. Karena sebenarnya beasiswa Chevening ini kan mencari future leaders, trailblazers gitu bahasanya. Tahu gak sih trailblazers apaan? Itu apa itu Kakak jelaskan trailblazers. Karena kebetulan kemarin habis ngobrol juga, sebenarnya apa sih trailblazers itu ya? Jadi kalau zaman dulu tuh namanya kalau di hutan lagi buka jalan itu harus pakai api. Gitu. Mungkin harusnya nggak boleh ya karena ada kebakaran hutan. Tapi that's basically the term comes from trailblazer adalah membuka jalan untuk orang lain. Nah, itulah yang kami kayak perintis. Betul. Ya, itu dia. Ya, jadi itulah perintis. Mungkin itu sebenarnya paling pas kata-kata ya. Trailblazer, perintis, future leaders. Nah, itulah adalah sosok-sosok, karakter-karakter yang kami ingin cari di Chevening. Bukan berarti teman-teman tuh udah menjadi pemimpin, bukan menjadi kayak apa ya, udah jadi kayak ketua OSIS atau kepala pimpinan departemen pekerjaan, tapi yang kami lihat adalah potensinya. Gitu. Itu tadi ya, pilar pertama adalah leadership and influencing. Yang kedua, pilar kedua adalah networking and relationship building. Karena kita tahu kita tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kita butuh kolaborasi, kita butuh jejaring, dan itu yang kami tawarkan dari Chevening, dan itu juga yang kami harapkan teman-teman tuh sudah punya sifat tersebut. Sifat kolaborasi. Sifat karakter tersebut, ya kolaborasi, berjejaring. Apalagi nanti saat sekolah di Inggris di bawah beasiswa Chevening, teman-teman tuh akan langsung punya teman 1.500 di satu angkatan itu dari seluruh dunia. 1.500 di satu angkatan dari seluruh dunia. Biasanya soalnya orang kayak wah kalau merantau ke luar negeri tuh takutnya sendiri, lonely. Apalagi bahasanya beda, budaya beda, suhunya beda gitu ya, musimnya beda. Tapi teman-teman nggak usah takut karena akan ada 1.500 orang lain yang merasakan hal yang sama. Mereka juga berangkat merantau dari negaranya masing-masing, bertemu semuanya di Inggris. Itu sih. Tadi yang kedua, pilar kedua. Yang ketiga adalah ya tentunya alasan kenapa butuh sekolah lagi S2 dan kenapa harus ke Inggris. Why-nya ya Kakak. Iya, nah ini mungkin kebanyakan yang kayak cukup tricky juga. Ya kenapa pengen sekolah ke Inggris ya, pengen aja gitu. Ya janganlah ngomong kayak gitu ya. Coba dicari-cari dulu tuh. Kenapa mau ke Inggris ya, pengen aja. Nah, bisa cari tahu adalah sebenarnya begini. Apa yang kalian kerjakan di Indonesia atau di field kalian, di sektor kalian, terus mungkin bisa lihat ya ada apa ya mungkin di Inggris atau di Eropa yang kalau saya pergi ke sana mungkin saya bisa pelajari lagi dari situ gitu. Jadi bisa mengembangkan skill saya terutama di sektor tersebut. Itu tadi alasan untuk sekolahnya ke UK. Apa ya yang ada di Inggris yang tidak bisa saya dapatkan mungkin di Indonesia atau di negara yang lain. Apakah itu mungkin akses ke ada komunitas atau institusi tertentu yang kalian punya ketertarikan atau punya relasi sejak dari Indonesia atau sektornya sama lah ya. Atau juga mungkin ada hal-hal yang itu tadi menarik yang tidak ada di Indonesia. Misalkan kalian punya passion di art gitu atau teater. Oh di London tempatnya tuh gitu. Walaupun mungkin sebenarnya itu bukan sektor pekerjaan kalian, tapi kayak semua orang kan punya passion dan interest yang beda-beda ya. Nah itu mungkin bisa juga itu menjadi alasan untuk kenapa sih harus pilihnya UK bukan negara lain. Iya, bukan asal ngomong pengen aja ya. Iya, pengen aja gitu kan. Biar agak berbeda sedikit lah dibanding sama pendaftar yang lain. Sekalian dilihat keseriusannya juga. Betul, itu tadi yang ketiga ya. Yang terakhir adalah career plan atau rencana karir masa depan. Ketika kita ngomong karir, ini bukan hanya tentang pekerjaan korporat ya, tapi ya udah kalian melihat masa depan kalian itu tuh akan seperti apa setelah kalian mendapatkan gelar S2-nya dan juga exposure kepada international network yang kalian mungkin akan alami selama di Inggris. Jadi 4 hal ini nih, leadership influencing, networking relationship building, reason to study in the UK, dan career plan. Harapannya 4 ini tuh ada benang merahnya gitu ketika teman-teman cerita.
ditulis di esai di pendaftaran. Sebenarnya jadi kayak ngobrol sama kami para panitia penyeleksi. Ya. Kalian tuh bercerita, this is what I've been doing for some time in my life. Aku punya academic backgroundnya ini di S1 atau D4. Aku punya pengalaman volunteer, part time, full time, apapun itu yang sudah membawa aku ke interest atau passionku saat ini. However, namun sepertinya ada hal yang masih menjadi celah yang aku ingin isi untuk aku bisa sampai ke tujuan rencana karir masa depanku. Wow. Nah itu yang sebaiknya itulah sebenarnya payung besarnya si esainya Chevening. Wow. Jadi kalau ditanya susah nggak? Susahnya itu bertanya kepada diri sendiri. What is actually am I going to do gitu loh in my life, sampai aku ngerasa aku butuh nih untuk mengambil sekolah lagi ke Inggris dengan beasiswa Chevening. Aku nanti habis itu ngapain ya kontribusinya. Nah sebenarnya lebih susahnya di situ. Kalau pertanyaannya mah selalu sama setiap tahun. Ini udah ada bocoran langsung ya apa yang dilihat dalam esainya kita. Berarti artinya memang harus secara pertanyaannya terstruktur, jawabannya juga harus jelas. Jadi yang tidak hanya sekedar asal-asalan saja gitu. Jadi bisa langsung terlihat di sana. Nah ngomong-ngomong ini kakak, kita melahirkan pemimpin dunia dari beasiswa Chevening. Kemudian keinginan untuk mencapai goals kita dalam kehidupan kita jauh-jauh harus ke UK. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama tadi disebutkan oleh Kak Raras. Kenapa sih orang mau berpendidikan itu harus jauh-jauh ke UK? Kenapa tidak di Indonesia saja misalnya begitu? Kok saya harus jalan jauh-jauh ke UK? Itu kenapa Kak? Itu sebetulnya balik lagi ke diri sendiri sih memang sih. Tapi kalau saya bisa bilang habis ngobrol sama banyak penerima beasiswa Chevening juga, alumni-alumni, saya juga jadi dapat inspirasi gitu dari mereka. Ada beberapa dari mereka bilang, ada kan yang coba beasiswa Chevening sampai 7 kali baru dapat. Wow. Dan nggak apa-apa, karena kita tidak ada batas usia dan tidak ada batas untuk daftar. Tapi bukan berarti kalau daftar beasiswa Chevening harus sampai 7 kali baru dapat, nggak juga. Ada yang satu kali daftar langsung dapat. Alasan-alasan mereka tuh ada yang bilang gini, mereka merasa secara akademik mereka sudah dapat dari S1, terus mereka sudah bekerja lama, sudah berkarir, kontribusi lah, berkarya di Indonesia sudah cukup lama juga, tapi kok kayaknya tetap masih ada yang missing gitu. It's either their skills atau akademik kualifikasi. Nah itulah yang kemudian mereka ternyata mendapatkan, jawabannya adalah dengan saya mengambil S2. Nah S2-nya tapi di mana? Ternyata pas dicari-cari tahu, kok ternyata hanya Inggris yang menawarkan pengalaman yang 360 ini, pengalaman yang full. Itu tadi akademiknya ada, but beyond academics, ada exposure kepada tadi international network. Terus ada apalagi di Inggris tuh kan banyak headquarter ya, kantor-kantor utama dari institusi dan korporat yang besar gitu adanya di Inggris. Nah itu juga menjadi akses buat mereka untuk mungkin bisa pelajari juga dari situ. Kemudian kalau misalnya kita ngomong sektor gitu, di Inggris juga ada sektor-sektor tertentu yang memang Inggris is the leading in that sector gitu. Misalkan climate change, STEM ya, science, technology, engineering, mathematics. Ada arts and culture juga, ya. Terus ada ekonomi, finance lah, itu udah paling utama lah ya. Finance UK gitu kan seringnya begitu. Itu sih, jadi ada yang ngomong soal itu. They think there's still a skill gap or what's it called, academic gap di dalam diri mereka yang mereka ingin coba fill in, diisi dengan S2 dengan Chevening. Tapi jujur memang paling banyak yang bilang academic is one thing, the other big thing is networking. To open doors. Nah itulah yang si Chevening itu coba offer. Terutama tadi ada 1.500, satu angkatan kali ada 1.500, dari Indonesia sendiri tuh sekitar 40-50 orang setiap tahun. Dan dari berbagai sektor. Oke Kak. Itu bisa saling exchange knowledge. Tadi itu bahasanya gimana Kak? Academic and networking is tadi the next big thing, bukan sih, nggak the next sih, it's already a big thing gitu ya, yeah, open doors. Iya.
Itu ini ya teman-teman yang itu nanti editor taruh apa translate-nya artinya adalah maksudnya pendidikan dan jaringan itu pintu yang besar untuk membuka kita ke dunia-dunia yang lain misalnya gitulah ya, so tahu. Nggak, tapi benar sih membuka ini namanya wawasan kali ya, bahwa ternyata di luar sana itu kita itu semua punya tantangan yang sama. It's funny karena ketika kita semakin memperluas jaringan kita malah semakin paham bahwa kita ini manusia sebenarnya sama aja masalahnya ya, mau di negara manapun. Cuman itu tadi belajar dari yang lain dan orang lain juga belajar dari kita seperti apa sih solusi-solusi yang dilakukan di tempat lain dan siapa tahu bisa dilakukan di Indonesia. Dan gitu itu sih sebenarnya. Pintunya adalah melalui pendidikan ya Kak. Itu yang kami harapkan dari Chevening. Siap sekali. Ini ngomong-ngomong Kak, tadi Kakak ada sempat bahas juga kenapa pendidikan itu penting, kenapa kita harus sekolah lagi jauh-jauh ke UK kayak gitu-gitu ya. Tapi melihat dari bonus demografi Indonesia, asik ini kita masuk ke bonus demografi Indonesia. Tadi Chevening sendiri tidak ada batasan usianya, artinya dengan lonjakan bonus demografi di Indonesia, teman-teman muda punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa ikut beasiswa Chevening, tapi juga di atas itu senior juga bisa ikut ya Kakak. Jadi yang merasa ingin bahwa saya masih ingin berpendidikan lagi, menambah lagi skill saya dengan bidang yang lain, ini artinya jurusan yang awalnya dia bisa ambil jurusan yang beda lagi. Misalnya dia mau S2 lagi tapi dengan skill yang berbeda, itu tidak apa-apa ya Kakak? Tidak apa-apa, apa sih bahasanya itu, lintas jurusan kalau nggak salah bahasanya ya. Itu boleh banget, sering ditanyain juga dan memang banyak buktinya. Alumni kami tuh ada yang S1-nya matematika, S2-nya ngambilnya climate change atau media gitu. Tuh agak beda sih, bedanya jauh ya. Yang penting dijelasin aja sih, namanya hidup kan kita nggak lurus ya, nggak pernah linear. Ada yang ya S1-nya atau sekolahnya SMA-nya mungkin apa gitu, jurusannya, tapi kemudian pada saat bekerja ternyata menemukan passion atau menemukan ketertarikan yang lain, ke arah yang lain. Nah itu mungkin S2-nya terserah tuh apakah akan kembali ke akar akademik sebelumnya atau malah ingin melanjutkan apa yang ternyata jalanku di sini gitu. Baik Kak, dan itu dia harus kembali ke Indonesia, kontribusi ke Indonesia. Minimum 2 tahun. Minimum 2 tahun di Indonesia kembali lagi. Baik Kakak, siap. Tadi kita sudah dengar persyaratannya warga negara Indonesia, kemudian mengisi isai pertanyaan-pertanyaan yang ada di websitenya, tidak ada batasan usianya. Kemudian Kakak, apakah ada standar bahasa Inggrisnya Kak? Gak ada. Wow. In short nggak ada. Jadi tadi kalau dengar dari persyaratan, sebenarnya nggak ada persyaratan tes bahasa Inggris, level bahasa Inggris, karena itu tergantung dari kampus atau jurusan yang kalian mau pilih di Inggrisnya. Nah itu bisa cari tuh sebenarnya di website kami yang www.chevening.org ada fitur namanya find a course atau cari jurusan. Di situ teman-teman bisa tulis misalkan pengen waste management gitu, atau pengen climate change, atau pengen green economy gitu ya. Bisa tulis di situ, nanti akan keluar jurusan apa sih yang punya mata kuliah tersebut atau nyambung dengan kata tersebut di website tersebut. Jadi lumayan lah, kayak cuma nulis waste management langsung keluar. Oh ini jurusan-jurusan yang nyambung dan universitasnya banyak. Iya. Karena kan jauh ya, kita jadi bingung ya gimana cara taunya ya universitasnya apa, jurusannya apa gitu kan. Soalnya kalau website Google aja kan kayaknya kebanyakan gitu informasinya. Nah website itu bisa bantu. Dan bisa juga langsung dicek persyaratan kampusnya itu apa. Biasanya beda-beda. Ada yang mungkin mintanya TOEFL, ada yang mintanya IELTS. Bahkan ada juga yang mereka si kampus punya tes tersendiri yang mungkin gratis atau mungkin harganya jauh lebih reasonable gitu ya, lebih berarti lebih Kak tadi setelah kita mengisi setelah kita mengisi persyaratan tadi, dari kampusnya sendiri juga ada tesnya ya untuk bisa masuk ke kampusnya. Oh baik, jadi teman-teman pada saat memilih kampus yang dituju udah harus tahu apakah dia ada tes masuknya, kemudian bagaimana cara untuk bisa lolos tes masuknya. Itu menjadi tantangan juga ya Kak, selain daripada melewati tahap-tahap tadi. Wow. Jadi istilahnya sekali tuh
daftarnya tuh barengan. Daftar beasiswanya bulan Agustus sampai November, daftar kampusnya itu juga bisa mulai dari Agustus sampai Mei atau Juni kalau tidak salah. Oh ya, mungkin sambil ngomong juga, kira-kira prosesnya itu berapa lama. Tadi kan soalnya kayaknya ada daftar beasiswa, ada daftar kuliah gitu ya. Kalian siap-siap itu sekitar dari Juli lah. Ini kan ini bulan apa nih sekarang nih? Sekarang Mei. Iya. Masih ada waktu banget, ada Juni, ada Juli. Karena Agustus kita buka. Terus sebenarnya nanti setelah daftar akan ada tahap interview tuh di bulan Februari, Maret, April tahun depan. Untuk keberangkatan Agustus September tahun depan. Jadi istilahnya ada 1 tahun untuk mempersiapkan diri gitu ya. Tadi ada pertanyaan apa yang belum kejawab ya? Sudah terjawab semuanya kakak, itu sudah terjawab semuanya. Wow, ini apa namanya kakak, berarti tadi Agustus sampai November ya. Wah teman-teman jangan lupa langsung dicek tuh apa websitenya tadi, sosial medianya, kemudian dipersiapkan, di riset lagi kampus-kampus yang mau dituju. Kemudian tadi sudah disampaikan ya ada apa namanya poin-poin untuk isainya juga. Terus tadi jawaban-jawabannya Kak Raras itu adalah jawaban-jawaban interviewnya itu. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita dengar baik-baik tadi itu sekaligus bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panitia pelaksana seleksi beasiswa Chevening ini ya kakak. Siap-siap kakak. Nah itu tadi dari sisi pelamarnya nih. Nanti pelamarnya apa saja nih yang Chevening butuhkan untuk dari sisi pelamarnya. Nah dari sisi Cheveningnya sendiri apa yang ditawarkan untuk teman-teman yang melamar ke beasiswa Chevening kak? Oke, jadi apa yang ditawarkan oleh program beasiswa Chevening itu adalah fully funded scholarship atau pendanaan penuh beasiswa, dari living cost, perjalanan dari Indonesia ke Inggris dan balik ke Indonesia itu juga di cover, tentunya untuk 1 kali ya, jangan tiap bulan pulang. Enggak kuliah-kuliah nanti. Itu jadi flight udah, penerbangan sudah, visa juga dibayarkan, ada tes tuberkulosis karena Indonesia masih menjadi top negara yang besar ya TB-nya. Jadi ada tes TB juga dibayarkan, living cost atau biaya hidup di sana, dan juga biaya sekolah. In short, secara singkat, istilah teman-teman tinggal bawa baju aja lah, berangkat bawa diri aja gitu ya. Baju nanti beli sendiri juga, tetap koper tetap bawa sendiri. Tapi yang sudah dibayarkan atau ditawarkan oleh beasiswa Chevening, kalau ngomong secara dana sudah semuanya. Tapi ya itu tadi, sebenarnya yang priceless atau yang lebih berharga bukan cuma biayanya, tapi jejaringnya dan aktivitas yang kami tawarkan selama teman-teman itu menjadi mahasiswa atau mahasiswi Indonesia di Inggris. Karena ini pemerintah Inggris, jadi selama teman-teman di Inggris juga dijamu, diberikan banyak aktivitas, seperti ada tadi kesempatan magang, kesempatan bekerja di Inggris. Tentunya sambil part time ya, sambil sekolah gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba jadi sekolah di sana, jadi kerja di sana. Berarti bisa ya sambil part time juga. Sambil part time iya. Manajemen waktunya bagus aja. Ya. Malah kami sangat encourage, sangat dorong karena biar itu tadi, biar punya pengalaman beyond akademik, di luar akademik juga. Terus ada lagi yang kami tawarkan akses networking, jejaring. Nanti suka ada acara dengan ketemu dengan parliamentary member di Inggris, kemudian ada juga dengan CEO atau leader-leader di sektor-sektor yang kalian memang punya interest di situ gitu. Dan juga nggak cuman yang formal-formal, ada juga yang hiking kemana atau ke Harry Potter World Studio, atau yang suka bola bisa dapat tiket-tiket murah gitu karena kan tiketnya grup gitu kan ya, ada 20-30 orang. Ini ada nih tiket diskonan untuk nonton football match, apalah Manchester City lawan apalah gitu-gitu. Nah itu tuh hal-hal yang bisa dibilang kami juga tawarkan sama teman-teman di sana. Jadi itu tadi ya, nggak cuman pembiayaannya, pendanaannya, tapi juga aktivitas, kegiatan, dan akses exposure. Kita ngomongnya exposure untuk teman-teman bergabung bersama international students, international global citizen yang ada di UK. Wow. Kalau boleh mengutip, banyak sekali teman-teman yang pada saat interview ngomong nih, UK is a melting pot. UK is a melting pot. Iya, jadi semua internasional tuh masuk tuh ke dalam. Ada di UK, tadi ada headquarters, ada orang-orang yang mahasiswa internasional, ada pekerja seni, ada pekerja health, segala macam ada di Inggris. Dan hopefully ketika kalian ada di sana,
kalian juga menjadi bagian dari global citizen tersebut untuk akhirnya kembali ke negara asal. Oke, apa yang baik dan bisa dicontoh, apa yang mungkin ternyata Indonesia lebih bisa berkembang daripada mereka gitu istilahnya ya. Itu loh, hal-hal seperti itu yang kami harapkan muncul setelah ada pengalaman 1 tahun sekolah di Inggris dengan beasiswa Chevening. Itu kaya banget sih itu kakak, secara sumber daya manusianya kaya, secara fasilitasnya kaya, kemudian tadi disiapkan lagi jadi kita tidak terlantar ya di sana. Betul. Sudah sangat secure dan aman ya kakak di sana. Ngomong-ngomong tadi kan itu kita pas tag pertama ya itu kan saya ada kesalahan mengucapkan ya, ini ada salah, ternyata ini kedutaan bukan kedutaan ya, embassy of UK gitu ya kakak. Ini kedutaan Inggris di Indonesia. Ini kenapa peduli gitu kak untuk memberikan beasiswa Chevening kepada masyarakat Indonesia? Why do they think that education is important gitu kak? Kami pikir edukasi itu memang pintu kemana-mana ya. Dan memang ini sebetulnya beasiswa ini sudah 40 tahun berjalan di Indonesia, bahkan udah 41 tahun di tahun ini, mulainya dari 1983. Dan walaupun COVID kemarin, kami juga masih tetap jalan gitu, tetap kirim bahkan mungkin lebih dari 50 kalau tidak salah pergi ke Inggris. Kenapa kami merasa ini penting? Karena ini menjadi komitmen Inggris untuk Indonesia sebagai partner bilateralnya. Kami melihat ya, kita sama-sama punya kekayaan. Inggris punya kekayaan di higher education atau pendidikan yang berlanjut itu, dan semoga Indonesia nih bisa mendapatkan apa yang mereka cari, apa yang mereka butuh, kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia. Itu sih sebenarnya paling secara singkat sih, karena pendidikan membuka pintu kemana-mana gitu kan ya. Pendidikan membuka pintu kemana-mana, kemudian kita bisa belajar dari Inggris, lalu kembali untuk berkontribusi kepada Indonesia, membangun Indonesia lagi. At the same time, Inggris sebetulnya belajar juga dari Indonesia gitu. Karena memang benar loh, ini mungkin cuman fun fact aja ya. Pelajar Indonesia di Inggris itu setiap tahun ada sekitar 3.000-an. 3.000 apa 5.000 gitu, kalau nggak salah 3.000-an. Dan kita semua itu track recordnya bagus, mostly bagus. Jadi kalau universitas itu sebenarnya ngasih surat penerimaan ke orang Indonesia itu lebih gampang, lebih santai lah bukan gampang ya, lebih santai karena track record pelajar Indonesia ke sana tuh bagus semua gitu. Jadi itu juga sih bagus, intinya Indonesia ke Inggris itu juga jadi ada ini ya, timbal balik ya, simbiosis mutualisme betul. Siap. Ini give and take. Give and take. Asik aja sih kakak. Ini kita sudah ngobrol semuanya, teman-teman juga dari Papua sendiri menjadi fokus juga ya kakak, teman-teman Papua supaya bisa ikut beasiswa Chevening. Tadi Indonesia recordnya baik ya di sana, artinya adalah kita diterima dengan sangat baik dari senior kita sebelumnya, alumni sebelumnya sudah memberikan catatan-catatan terbaik di UK. Jadi kita secara tidak langsung itu diberikan ruang, diberikan tempat yang baik untuk kita bisa datang belajar dan diterima dengan baik. Asik kakak. Masuk ke pertanyaan terakhir kita adalah ini pertanyaan terakhir biasanya sama semuanya. Apa Oke, kakak. Ini kakak ajakan kakak untuk anak-anak muda Papua supaya bisa ikut beasiswa Chevening. Oke. Apa ya? Paling utama adalah jangan putus asa, harus percaya diri. Kita tuh orang Indonesia itu emang dibilangnya orang timur ya. Kita tuh suka merendah gitu. Minder juga kakak. Rendah hati, tapi di saat inilah kayak this is your time to shine. Ini ada platformnya, ada kesempatannya. Yuk di embrace, yuk kita manfaatkan kesempatan ini. Tidak ada batas usia, tidak ada persyaratan yang susah-susah ya istilahnya. Kesempatannya sama di seluruh Indonesia, tapi kami juga memang dengan keberadaan kami ke Papua, kami ingin mengajak banyak teman-teman di Papua untuk daftar ke beasiswa Chevening. Biar lebih diverse lagi, biar lebih beragam lagi nih kita teman-teman representasinya dari Indonesia ada
Indonesia Timur. Ya, dan Indonesia Timur. Jadi kalau dibilang apa tadi ya, ajakan, kesempatannya ada, terbuka untuk siapa saja, persyaratannya mudah, gratis, kenapa tidak? Gitu sih. Jadi ayo teman-teman daftar beasiswa Chevening. Kita akan buka pendaftarannya secara online di www.chevening.org. Pendaftaran akan dibuka sekitar awal Agustus dan akan ditutup sekitar awal November. Untuk cari tahu lebih lanjut bisa follow social media kami British Embassy Jakarta di @UKInIndonesia atau follow komunitas alumni Chevening Indonesia atau Chevening Alumni Association Indonesia di @ID_Chevening_Alumni. Itu aja kayaknya. Siap. Thank you. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Kesempatannya ada, persyaratannya mudah. Jadi mari kita manfaatkan beasiswa Chevening dan kita kejar impian kita untuk semuanya anak muda Papua. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan keberadaannya Embassy of UK di tanah Papua itu artinya bahwa kepedulian untuk teman-teman Papua juga bisa hadir mendapatkan beasiswa yang sama seperti yang diberikan untuk seluruh anak bangsa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih demikian percakapan kita yang sangat singkat ini. Terima kasih Kak Rara sudah bersedia hadir untuk memberikan informasi mengenai beasiswa Chevening di Kosakata Podcast Papua Youth Creative Hub. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa subscribe YouTube Papua Youth Creative Hub dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di pch.jayapura. Untuk informasi-informasi beasiswa Chevening tadi jangan lupa ya untuk follow account Instagramnya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Raras. Juga jangan lupa untuk di riset mau ke kampus mana saja, kuliahnya apa saja, kemudian why, kenapa saya mau kuliah jurusan itu. Siap kakak, untuk semuanya ditunggu, jangan lupa daftar ya. Terima kasih Kak Raras. Thank you Kak Kita Mei. berdoa Kak Raras semakin sukses lagi dan tujuan ke Papuanya bisa tercapai lalu kemudian bisa bermanfaat untuk banyak orang. Untuk semuanya terima kasih, saya Mei dan Saya Raras. sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye.